Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muklas kelas 11 AKL yang berasal di SMK Gajah Mada Banyuwangi yang bertempat di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 68 Banyuwangi yang bertepatnya di sebelah SMP 5 Banyuwangi. Ayo teman-teman, kita belajar akuntansi. Kita harus belajar dasarnya dulu. Dasarnya adalah tentang rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank itu adalah suatu prosedur pengendalian terhadap kas di bank dengan membandingkan catatan kas secara periodik. Bank mengirimkan laporan berupa kas statement yang berisi semua transaksi penyetoran selama periode tertentu, dan terjadinya rekonsiliasi bank itu karena adanya perbedaan pencatatan transaksi antara jurnal bank internal dengan rekening koran bank. Sumber data rekonsiliasi bank itu adalah jurnal bank internal dan rekening koran bank, di mana jurnal bank internal merupakan pembukaan transaksi bank yang dicatat oleh pihak perusahaan. Sedangkan rekening koran bank adalah pembukuan transaksi bank yang dicatat oleh pihak bank. Rekonsiliasi bank dibuat untuk menyesuaikan jurnal bank internal dan rekening koran. Harus pembukuannya ini sesuai menuju data paling benar, yaitu teman-teman biasanya itu harus balance istilahnya ya, atau sama perbedaannya. Ada poin-poin yang memengaruhi pembukuan internal. Poin-poin pembukuan internal ada 4, yaitu pertama adalah transfer dari buyer yang tidak dicatat oleh perusahaan. Pada pembukuan rekening koran, pencatat adanya perusahaan saldo akibat transfer dari buyer, sedangkan pembukuan internal tidak tercatat karena perusahaan tidak tahu adanya transfer dari buyer, maka harus diadjust ke data paling benar. Yang benar adalah saldo seharusnya bertambah, saldo perusahaan harus bertambah. Poin-poin yang mempengaruhi pembukuan internal yang kedua adalah cek kosong. Cek kosong terjadi atas tidak tersedianya dana pada rekening yang akan disebabkan sehingga terjadi tolakan. Pembukuan internal hanya mencatat proses pencairan cek atau giro, dan bersud cek tersebut tidak kena tolak, saldo bank bertambah. Dan untuk yang ketiga, poin ketiga adalah biaya ADM. Biaya ADM merupakan biaya administrasi bank yang akan diberikan oleh pihak bank setiap bulannya, yaitu pembukuan internal tidak mencatat biaya ADM bank karena perusahaan tidak perlu didebetkan serta berapa bank serta pendapatan bunga, sedangkan pembukaan rekening koran sudah mencatat pendapatan bunga. Dilihat dari khususnya adalah poin yang keempat, pendapatan bunga. Pendapatan bunga merupakan pendapatan lain-lain yang didapat karena menabung. Pembukuan internal tidak mencatat pendapatan bunga karena perusahaan tidak tahu kapan akan dikreditkan serta beberapa pendapatan bunga. Sedangkan pembukaan rekening koran sudah mencatat pendapatan bunga. Dilihat dari kasusnya, kita seharusnya pihak pembukuan internal mencatat pendapatan bunga karena sudah diketahui apabila transaksi saldo internal perusahaan menjadi bertambah. Ya teman-teman, itu poin-poin yang mempengaruhi pembukuan internal. Dan ini ada poin-poin lagi
yang mempengaruhi pembukuan rekening koran. Poin-poin yang mewarnai pembukuan rekening koran adalah: 1. Setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan terjadi ketika pembukuan internal sudah mencatat penyetoran data ke bank, namun pembukuan bank belum mencatat dikarenakan setoran pada sore hari, sehingga akan dicatat pada keesokan harinya. Hal ini mengakibatkan adanya beban saldo pada pembukuan internal dari pembukuan rekening koran. Rekonsiliasi terjadi rekening koran atau pembukuan bank bertambah karena sesuai kejadian aslinya kan sudah disetor atau belum dan tidak dicatat. Poin-poin yang mempengaruhi pembukaan rekening koran yang kedua adalah cek yang beredar. Cek yang beredar adalah cek yang telah diberikan kepada supplier atau penerima cek, namun penerima belum mencairkan cek tersebut, sehingga pada pembukuan internal sudah mencatat bahwa dibayar, namun pada pembukuan bank atau rekening koran belum mencatat karena belum dicairkan oleh pihak supplier atau penerima giro. Rekonsiliasi yang dilakukan adalah mengurangi saldo rekening koran, dan seharusnya saldo tidak berkurang namun cek sudah di debitur. Dan itulah tahapan poin-poin yang mempengaruhi pembukuan rekening koran. Dan teman-teman jangan lupa ya, itu dipelajari setiap hari biar bisa ya. Dan untuk ada lagi satu pelajaran lagi yang saya jelaskan nantinya adalah tahap-tahap penyusunan laporan rekonsiliasi bank. Tahap-tahap penyusunan laporan rekonsiliasi bank itu adalah: 1. Memiliki jurnal internal bank dan rekening koran. Jadi teman-teman ya, kita harus mempunyai jurnal internal bank dulu dan rekening koran bank. Yang kedua adalah mencari perbedaan dan mengidentifikasi masalah keduanya pembukuan tersebut. Jadi kita harus mencari perbedaan dari mengidentifikasi masalah pada kedua pembukuan tersebut dari jurnal internal bank dan rekening koran bank itu tadi ya. Dan untuk yang ketiga, menyusun laporan rekonsiliasi bank berdasarkan identifikasi atau salah poin-poin. Jadi teman-teman, kita harus menjalankan tadi itu poin-poin yang rekonsiliasi bank berdasarkan identifikasi masalah poin-poinnya ya, tadi dibaca lagi ya. Dan untuk yang kedua, membuat jurnal. Yang keempat, membuat jurnal penyesuaian. Ya teman-teman, kita langsung saja membuat jurnal penyesuaian. Dan teman-teman ya, makasih atas waktunya, dan saya ini dan terima kasih ya teman-teman. Dan satu lagi, ada tujuan dibuatnya rekening koran adalah untuk mengkasih hasil nihil. Perlu diketahui pencatatan bank sama dengan catatan kita. Contohnya, uang bertambah masuk pada kredit, sedangkan apabila uang berkurang masuk di debit. Sedangkan pencatatan kita, uang bertambah masuk pada debit, sedangkan uang berkurang masuk pada kredit. Ya teman-teman, saya pamit untuk undur diri. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dipelajari pembelajaran akuntansi yang tadi ya teman-teman. Jangan lupa belajar yang sungguh-sungguh agar kita dapat meraih cita-cita kita menjadi seorang akuntan. Dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton terus video saya.